teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Kali ini dalam Instagram Autoimmune Rheumatic Info, saya akan membahas lebih lanjut tentang pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai vaskulitis. Kemarin saya sudah mengemukakan beberapa jenis vaskulitis dan gejala-gejala apa yang mungkin timbul pada vaskulitis. Kali ini saya akan membahas lebih dalam lagi masing-masing beberapa jenis penyakit vaskulitis. Teman-teman, vaskulitis ini bisa primer, bisa sekunder. Primer kalau memang tidak ada penyakit lain yang mendasari sebelumnya, dan sekunder kalau memang sudah ada penyakit lain yang mendasari sebelumnya. Pada umumnya penyakit ini adalah beberapa jenis penyakit rematik autoimun, seperti misalnya lupus, artritis rheumatoid, Sjögren, dermatomyositis, ankylosing. Nah, penyakit-penyakit rematik autoimun ini sering sekali disertai dengan vaskulitis. Nah, hari ini saya akan memfokuskan pembahasan saya tentang vaskulitis yang bersifat primer. Nah, teman-teman sekalian, salah satu contoh vaskulitis primer adalah Takayasu arthritis. Nah, ini merupakan vaskulitis yang menyerang pembuluh darah besar, pembuluh darah aorta dan cabang-cabangnya, serta arteri pulmonalis. Nah, gejala awalnya biasanya bisa tidak khas, jadi seperti demam yang lama tanpa ada sebab yang jelas, nyeri pada leher, dan nyeri pada dada. Nah, berdasarkan kriteria dari American College of Rheumatology, dokter menegakkan diagnosis vaskulitis berdasarkan beberapa gejala-gejala ini, yaitu pertama, usianya biasanya kurang dari 40 tahun, dan ada rasa nyeri dan lelah serta tidak nyaman pada saat aktivitas pada tungkai ekstremitas bagian atas. Nah, kemudian kalau dokter memeriksa teman-teman sekalian, bisa tidak ditemukan adanya pulsasi pada daerah arteri brachialis. Kemudian ada bunyi tertentu apabila dokter meletakkan stetoskop di daerah arteri subclavia atau arteri aorta abdominalis. Nah, ini yang disebut dengan Bruit. Nah, teman-teman, kemudian kalau ditemukan adanya kecurigaan ini, dokter akan meminta untuk melakukan pemeriksaan lanjutan yang disebut dengan arteriografi. Nah, tentunya di sini dari arteriogram ini kita bisa melihat ada kelainan-kelainan pada pembuluh darah. Nah, yang kedua, teman-teman, kita mengenal tentang giant cell arthritis atau temporalis arthritis. Nah, arteri temporalis ini berada di sekitar dahi kita, seperti yang pada gambar ini. Nah, keluhannya bisa bervariasi, bisa nyeri kepala, nyeri pada saat makan, dan mengunyah. Pada awal-awalnya berat badan akan menjadi turun. Dan bisa juga orang dengan artritis temporalis akan mengeluhkan tiba-tiba penglihatannya menjadi buram atau menjadi kabur. Nah, gejala-gejala yang lain adalah biasanya selain adanya nyeri tekan pada artritis temporalis, juga ada nyeri kepala, kemudian laju endap darah yang meningkat, dan biasanya pada usia lebih dari 50 tahun. Dan kemudian yang paling gold standard pemeriksaannya adalah tentunya kalau dilakukan biopsi dan ditemukan adanya artritis temporalis atau gambaran hasil biopsi yang sesuai dengan kondisi ini. Nah, ini adalah jenis vaskulitis yang lain, yaitu polyarthritis nodosa. Ini bisa ditemukan pada pasien-pasien dengan hepatitis B dengan HIV. Nah, gejalanya memang sangat bervariasi dan kadang-kadang tidak khas, sehingga ada kriteria tertentu dari American College of Rheumatology, yaitu minimal kita menemukan 3 daripada kelainan-kelainan ini. Seperti yang kita bisa baca di sini, ada berat badan yang menurun, lipido reticularis, ini kelainan kulit, nyeri testis, kelemahan otot, gangguan saraf, kemudian tekanan diastolik yang tinggi, kreatinin meningkat, adanya hepatitis B, kelainan pada arteriografi, dan biopsi pada pembuluh darah yang terkena. Teman-teman, kemudian kita akan mengenal tentang Kawasaki disease. Nah, ini adalah salah satu jenis vaskulitis medium, pembuluh darah sedang, yang banyak mengenai anak-anak. Nah, gejalanya pada awal-awalnya kadang-kadang mirip sekali dengan infeksi virus biasa, yaitu ada demam tinggi, bisa 38-40 derajat Celcius, kemudian disertai dengan bercak-bercak pada tubuh. Kemudian bibirnya bisa kemerahan dan lidahnya menjadi berbentuk kemerahan seperti dikatakan seperti stroberi.
Nah, kemudian bisa juga disertai dengan kemerahan pada kulit dan pembesaran kelenjar. Nah, tentunya yang berbahaya dari Kawasaki disease ini adalah kalau tidak diobati bisa menimbulkan kelainan jantung. Sehingga tentunya harus secepat mungkin ditegakkan diagnosis untuk mencegah agar jangan sampai terjadi kelainan jantung ini. Nah teman-teman, kita akan mengenal yang berikutnya adalah vaskulitis pembuluh darah kecil. Ada banyak sekali, tapi beberapanya berkaitan dengan salah satu tes laboratorium di darah yang disebut dengan ANCA-associated vasculitis. Beberapa diantaranya adalah Wegener granulomatosis, microscopic polyangiitis. Nah, kedua ini sebenarnya gejalanya cukup mirip, yaitu biasanya ada terjadi kelainan pada Wegener, adanya kelainan seperti sinusitis, kemudian infeksi pada hidung, infeksi pada telinga. Nah, memang bisa mengenai ginjal. Nah, memang radang sendi bisa terjadi pada semua jenis vaskulitis ini. Nah, ada jenis vaskulitis yang lain yang disebut dengan Church-Strauss syndrome. Nah, ini biasanya disertai dengan gejala asma berat. Kemudian kalau diperiksakan pada darah bisa ditemukan banyak eosinofil dan sering juga terjadi sinusitis dan bisa terjadi infeksi pada paru. Nah teman-teman, ada juga yang disebut dengan Behcet disease. Ini juga sebenarnya tergolong dalam vaskulitis loh. Nah gejala-gejalanya adalah sariawan yang berulang. Nah luka-luka di mulut dan sariawan yang berulang yang terjadi lebih dari 3 kali dalam setahun, kita harus curigai menyandang Behcet disease. Apalagi kalau memang disertai dengan gejala-gejala yang lain seperti luka-luka di kelamin, adanya gangguan mata seperti uveitis, kemudian adanya kelainan-kelainan pada kulit. Nah, memang Behcet ini bisa disertai dengan gangguan saluran cerna, gangguan sistem saraf, ataupun sumbatan pada pembuluh darah. Nah teman-teman, ini yang terakhir adalah Henoch-Solesmes purpura. Henoch-Solesmes purpura ini adalah merupakan salah satu jenis vaskulitis yang banyak ditemukan pada anak-anak. Nah biasanya khas sekali ada bercak-bercak bintik-bintik kemerahan di daerah kaki. Kadang-kadang diduga sebagai bintik-bintik karena demam berdarah, padahal bukan. Nah biasanya trombosit pun akan normal pada HSP ini. Nah, HSP sering disertai dengan nyeri sendi, namun dia bisa menyerang organ-organ lain juga, tidak hanya pada kulit. Seperti bisa menimbulkan gangguan ginjal, yaitu kebocoran protein dan darah di urin, dan bisa juga menyebabkan nyeri perut yang hebat, disertai dengan pendarahan saluran cerna, dan adanya gangguan pada usus, di mana usus ini bisa masuk ke bagian usus yang lain, sehingga sering membutuhkan pembedahan. Nah demikian teman-teman pembahasan saya tentang vaskulitis, beberapa penyakit dan beberapa gejalanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu lagi dalam Instagram Autoimmune Rheumatic Info edisi selanjutnya. Terima kasih.